Oke, kita lanjut ya sambil nunggu teman-teman yang lain dari. Hmm. Oke, tadi kita udah coba jelasin ya terkait komponen-komponen dari IT Research Management itu apa aja sih. Jadi yang kita harus manage di sumber daya TI itu tadi ada pertama sumber daya SDM pasti gitu kan orangnya yang mengolah ya, brainware-nya, lalu ada manajemen infrastruktur gitu kan, itu manajemen infrastruktur di dalamnya ada aset-aset TI, infrastruktur TI sampai infrastruktur pendukung TI lainnya. Lalu yang kita manage ketiga di sumber daya itu ada manajemen aplikasi dan services, ini termasuk aplikasi yang untuk siklus hidup aplikasi ya, untuk dari proses development, maintenance, operasional, sampai layanan-layanan produk atau output yang kita miliki gitu kan. Lalu yang kita harus manage di sumber daya keempat, kita harus mungkin manage terkait data dan informasi, karena data dan informasi itu output ya, input dan output dari hasil operasional bisnis kita yang harus kita manage juga, karena data itu sekarang kayak new oil ya. Lalu yang tidak kalah penting kelima, itu yang jadi fundamental penggerak aset-aset yang lain gitu kan, yang harus kita research itu adalah sumber daya angkutan. Lalu mungkin pertanyaan besarnya, kenapa sih sumber daya TI itu harus di manage, ya, harus dikelola ya? Kenapa sih itu penting gitu? Jadi pertama gitu kan, untuk mengurangi risiko biaya akibat penggunaan sumber daya yang tidak efektif atau tidak efisien. Ini ada banyak dari sisi SDM TI aja. Resiko biaya akibat penggunaan sumber daya yang tidak efisien tuh contohnya kayak banyak staf TI yang bekerjanya ganda karena tidak ada pembagian tugas yang jelas. Ujung-ujungnya nanti karyawan pasti jadi kelelahan, produktivitas menurun, pekerjaan itu kan ada sifatnya berulang-ulang, revisi gitu kan. Solusinya apa nanti dengan manajemen SDM yang baik, kita harus bikin struktur kerja yang diperbaiki, serta kita perlu membagi peran yang diklarifikasi sesuai ranci chartnya. Jadi jangan sampai ada SDM yang tugas staf TI-nya itu rangkap tugas. Karena mungkin karena ini juga kita nggak bisa pungkiri ya, kadang-kadang karena startup masih apa namanya masih dalam tahap merintis gitu kan. Kadang-kadang dia buka rekrutmen mungkin full stack developer, tapi di situ dia nggak cuma sebagai developer, mungkin sebagai sistem analis iya, sebagai developer programmer iya, nanti testing juga mungkin dia sendiri yang bikin SIT sama UAT-nya, dia yang bikin skenario tesnya, nanti vulnerability sama pen testnya mungkin dia kerjain sendiri, sampai nanti mungkin dokumentasi dia ngerjain sendiri, karena kan karena tidak ada pembagian tugas yang jelas ya kan. Maksudnya kan si full stack developer ini bisa mungkin burnout, kelelahan, nanti tugasnya juga produktivitasnya yang menurun, nggak sesuai target untuk rilis dan sebagainya. Mungkin juga codingnya juga banyak yang kesalahan, ada yang revisi berulang-ulang. Itu pertama ya, itu terkait mengurangi resiko terkait penggunaan SDM yang tidak efektif dan tidak efisien. Lalu untuk resiko SDM, resiko infrastruktur itu apa sih yang nggak efektif dan efisien? Contohnya kayak kita punya server on-premise yang dibiarkan idle karena kita udah mulai migrasi nih dari server data center yang on-premise mau ke cloud. Nah, tapi yang server on-premise ini ya apa namanya tetap dibiarin berjalan gitu kan, otomatis kan butuh biaya pemeliharaan gitu kan, listrik makan terus, bandwidth juga jalan terus, nanti kalau ada kerusakan otomatis nilai asetnya berkurang, ada penghapusan aset. Lalu solusinya gimana? Solusinya kita harus ketika kita mau beralih teknologi nih dari server yang on-premise ke server yang cloud, solusinya ya pasti kita harus evaluasi nih, kita lihat dulu nih aset-aset infrastruktur server di data center kita yang kira-kira bisa dialihkan nggak sih ketika misalnya tadi yang tadinya buat production, ketika kita mau migrasi ke cloud, berarti yang di on-premise kita mungkin kita bisa fungsikan sebagai colocation aja, terus jadi backup server aja. Nah, sisa-sisanya mungkin bisa kita lelang, kita jual dan sebagainya. Atau penghapusan aset ya, decommissioning atau pembongkaran atau penonaktifan aja itu juga bisa. Karena mungkin sewaktu-waktu nanti di kita ada keputusan kita makin besar, organisasi besar, mungkin ada butuh production tambahan, tapi kalau nambah di cloud mungkin teknologinya belum siap apa gimana gitu kan. Atau kita butuh server Git, bisa pakai server on-premise yang ada di kita gitu kan. Lalu resiko terkait aplikasi dan services yang tidak efisien itu apa aja contohnya? Contohnya kayak aplikasi-aplikasi yang legacy udah dari tahun kapan gitu kan, yang penggunanya itu mungkin request zaman dulu dan sekarang nggak digunakan. Nah, kita bisa cek ya sebenarnya daftar aplikasi di organisasi kita tuh sebenarnya kita bisa cek dari traffic
ini traffic VM-nya ke servernya masih tinggi apa enggak. Kalau udah nggak ada trafficnya, mungkin trafficnya masih ada beberapa kali akses di lognya, kita mungkin bisa cek lagi di aplikasi ada yang login apa enggak di lognya. Kita bisa cek lagi mungkin di DB-nya ada inputan kerutan baru apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya jelas nih aplikasinya nggak digunakan. Kalau kita mungkin sebagai admin ya sysadmin tinggal ngetesnya gampang, tinggal kita matiin aja dulu VM-nya mungkin seminggu. Kalau nggak ada yang protes ya berarti aplikasinya udah nggak digunain ya. Karena kalau aplikasi yang nggak digunain tapi VM-nya tetap jalan, otomatis kan resource servernya dan storage-nya tetap digunakan. Padahal nih resource server dan storage yang ini mungkin bisa dipakai buat project yang lain gitu. Itu kalau servernya on-premise. Kalau servernya cloud, otomatis kan kita tetap bayar sewa cloud-nya, tetap kita perpanjang cloud-nya. Itu kan otomatis kan jadi penggunaan aplikasi yang tidak efektif dan tidak efisien ya. Solusinya kita cek lagi nih, cek aplikasi-aplikasi atau software-software yang kita berlangganan lisensi tiap tahun, itu di list, itu asetnya ada apa aja, lalu kita rasionalisasi lagi. Oh. Lalu untuk resiko, tadi resiko SDM udah ya, resiko infrastruktur udah, resiko aplikasi udah. Untuk resiko data dan informasi yang tidak efisien itu contohnya kayak kita penyimpanan data dilakukan secara duplikat ya di beberapa lokasi tanpa ada manajemen arsip yang jelas gitu kan. Itu pasti resiko jadi memboroskan storage. Dan kedua pasti untuk melakukan backup itu sulit. Kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, di pemerintah tuh paling sering beda aplikasi, nanti storage penyimpanan dokumennya itu ya atau file servernya biasanya disimpan di masing-masing VM. Seharusnya kan bisa bikin file server sendiri gitu kan. Itu nanti bisa memudahkan kita, oh nanti ketika ada uploadan yang sama, user nggak perlu nih ngupload file yang baru, bisa tinggal manggil data dari storage yang udah disimpan. Yang proses backupnya juga lebih gampang juga. Daripada nggak backup file yang ada di tiap VM, kalau aplikasinya cuma satu atau dua, mending. Kalau aplikasinya ada 200, itu kan kasihan buat tim DevOps-nya untuk backup setiap file server yang ada di masing-masing VM. Kalau ada file server sendiri yang terpisah khusus kan itu mesti lebih memudahkan gitu kan. Memang paling gampang solusinya memang kita harus pisahin ya environment antara kalau DB daripada digabung di VM aplikasinya, kita punya data warehouse sendiri yang memisahkan antara DB yang production sama untuk analytical, itu ada data warehouse sendiri. File server juga dibuat terpisah, jadi data dan informasi dan aplikasi itu disimpan terpisah biar lebih optimal prosesnya serta nggak ganggu proses production yang berjalan. Kita juga menghindari tadi duplikasi data, resource pasti jadi lebih lega, kan? Nggak setiap aplikasi atau VM ada resource untuk file server sendiri, backupnya juga lebih bagus. Itu di aset data dan informasi. Kalau di sumber daya keuangan, ya, gampang sih tentang ROI ya, return on investment terhadap proyek TI yang kita lakukan. Misalnya kita punya anggaran yang kita alokasikan untuk beberapa proyek-proyek TI. Kalau di perusahaan pasti ada ya. Misalnya kita mau pengembangan fitur, implementasi AI ke salah satu produk kita. Tapi kita lihat ketika kita misalnya berlangganan chat GPT gitu ya API-nya, itu kan udah ngeluarin investasi ya, ternyata pas dicek fitur tersebut nggak dipakai atau minim dipakai itu sama pengguna atau internal kita, memastikan ROI-nya nggak tercapai ya. Jadi investasi yang sudah kita keluarkan itu nggak efektif, nggak efisien untuk apa namanya, untuk mengembalikan tadi investment yang sudah kita lakukan di awal, apalagi untuk profit itu lebih mustahil. Lalu pengelolaan anggaran dan biaya yang tidak efektif efisien tadi, over budgeting tadi ya, mencapai ROI terhadap investasi PI kita yang kita lakukan. Bisa juga tadi kan kita sudah bahas tentang underfunding, berarti ketika ada proyek TI penting sebenarnya nih, tapi karena dukungan biayanya kurang, itu kan proyek TI ini nggak berjalan optimal, nggak achieve targetnya. Jadi sebenarnya untuk pengelolaan proyek itu sangat penting untuk manajemen risiko ya. Sebenarnya untuk mengukur cost and benefit, sebenarnya budget yang proper untuk menjalankan proyek ini apa sih? Makanya seharusnya untuk menjalankan proyek itu makanya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu untuk mengukur sebenarnya. Jangan sampai kita udah jor-joran di awal, tapi nanti nggak achieve targetnya. Lalu kenapa sih sebenarnya manajemen sumber daya itu sangat penting? Yang kedua tuh untuk memastikan ya kontinuitas atau keberlanjutan dari layanan teknologi yang aman pertama, pasti kedua handal, optimal gitu. Jangan sampai layanan yang kita miliki itu nggak handal dan contohnya kalau di SDM, contohnya kalau di SDM itu biasanya ini deh petugas on call deh.
Kalau di TI kan kadang-kadang kita kerjanya tuh suka on call ya. Nggak, walaupun kita punya business hour yang jelas, tapi karena kita pegawai TI, biasanya kita perlu ada pegawai on call yang bisa standby di luar jam kerja, bahkan di luar hari kerja ya. Nah, ketika on call ini apa namanya nggak kita tanggapi, itu bisa membuat layanan atau operasional bisnis kita tuh terganggu. Ya, solusinya apa? Ya kita kita nggak boleh menyediakan pegawai TI itu sebenarnya di business hour aja sebenarnya. Kayak di tim NOC atau tim DevOps itu seharusnya menyediakan shifting ya 24 jam gitu, mungkin dibagi 3 shift 7 hari seminggu, karena kan itu core untuk operasional. Untuk development mungkin ketika proyek sudah rilis udah nggak perlu lagi ya untuk on call ya, tapi untuk proses-proses development di awal sampai testing sebelum rilis, nah itu biasanya tim dev harus standby juga untuk 24 jam seminggu. Lalu makanya juga kadang-kadang untuk jadi penghubung nih antara tadi tim infra, tim sysdev, kita bisa juga bentuk tim support yang bisa standby nih. Jadi minimal ketika ada aduan dari klien atau pengguna, itu ada yang menanggapi dulu. Kan sebenarnya tugas tim support hanya menampung dulu gitu kan. Ketika dia tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh pengguna, nah baru di follow up ke tim developer ya atau tim infrastruktur. Nah, ketika bisa dihandle kan kadang-kadang si manusia ini atau klien ini cuma butuh penjelasan ya. Sebenarnya saya salah nggak sih langkahnya? Kalau salah, tolong dong ajarin nih. Nah, ke tim support ini. Nah, itu tim support biasanya harus standby juga 24 jam seminggu yang bisa dibagi per shift. Itu untuk memastikan sebenarnya keberlanjutan layanan teknologi kita yang handal gitu kan. Nah, kalau dari infrastruktur, orangnya aja wajib standby, apalagi infrastrukturnya wajib standby ya. Nah, kalau di infrastruktur jangan sampai infrastruktur TI kita down ya, sistem down. Itu baik dari server, storage, mungkin perangkat jaringan. Nah, selain itu juga yang nggak boleh down, sebenarnya ada juga perangkat pendukung TI lainnya. Contoh kayak tadi, baterai UPS, genset. Gitu kan. Ini ketika manajemen infrastruktur yang baik, itu minimal pasti dari sistem kelistrikannya dipikirin cadangannya ada. Contohnya kayak di infrastruktur di pemerintahan gitu ya, di pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka berlangganan dengan PLN premium ya. PLN premium itu jadi kita bayar 30% lebih tinggi dari charge yang umum retailnya, tapi kita disupport kantor kita tuh dari 2 gardu induk, jadi mungkin dibuatin gardu tambahan di kantor kita. Jadi kalau kantor-kantor sekalian itu udah berlangganan PLN premium, biasanya disupport 2 gardu induk. Walaupun kita disupport 2 gardu induk, kita kan nggak bisa memungkiri ya, hari apes nggak ada yang tahu. Mungkin kalau kayak di Tangerang Selatan ada 2 gardu induk tuh, gardu induk Ciputat sama gardu induk Serpong, ini kita nggak tahu 2 gardu induk ini tiba-tiba mati kan. Makanya tetap kantor kita tuh harus punya genset sama punya UPS. UPS itu untuk eh, kesediaan listrik sementara, nanti peralihan dari PLN ke genset kan butuh switching ya, itu makanya ada UPS. Dan ketika nanti UPS itu biasa juga nggak bisa bertahan beberapa lama, paling maksimal mungkin 3 jam aja udah bagus, tergantung seberapa banyak perangkat yang kita miliki. Nah itu juga kita harus memiliki genset. Genset juga walaupun nggak dipakai, itu harus terus-terusan dipanasin, kayak mobil aja gitu kan. Isi bensin dulu, kita beli bensin, beli solarnya. Tuh. Terus juga kita nggak boleh mikirin kelistrikannya doang. Kalau kita ngelola data center, mungkin kita harus mikirin juga terkait pendinginannya ya. Makanya kalau di ruang server atau data center tuh nggak cuman ada AC sentral yang bisa lewat bawah atau di dalam raknya udah ada gitu kan. Kalau raknya pakai smart throw gitu. Ada juga kita mungkin butuh AC split atau AC genset yang bisa kita pakai kalau misalnya sewaktu-waktu tadi listrik mati, disupport cuma pakai genset atau UPS, istilahnya AC split atau AC standingnya bisa kita nyalain gitu kan. Kalau AC sentralnya mati. Itu dari infrastruktur ya untuk memastikan keberlanjutan layanan teknologi yang handal juga. Lalu dari sisi aplikasi atau services, nah ini kan tadi kalau SDM-nya sudah 24 jam seminggu, infrastrukturnya udah, nanti aplikasinya juga jangan sampai tidak keberlanjutan ya. Jadi aplikasinya itu disediain biasanya sistem failover ketika ada like, kita perlu identifikasi dulu sebenarnya layanan atau aplikasi yang kritikal gitu kan. Itu di organisasi kita tuh ada apa aja, kita biasanya harus bikin sistem failover. Jadi ketika sewaktu-waktu misalnya tadi kayak servernya rusak gitu kan, kita bisa
untuk backup recovery kembali gitu kan. Hanya di aplikasi dan service ini perlu banget aplikasi kita backup. Kalau misalnya backup servernya juga rusak atau mati atau korup, kita juga punya resource aplikasi yang masih bersih di Git dan sebagainya. Kalau dari sisi hardware mungkin aplikasinya nggak cuma disimpan di server backup, mungkin kita punya colo lagi tempat luar, itu lebih aman lagi. Jadi ketika server utama rusak, mungkin server backup juga apes misalnya kebakaran, kita punya colocation server lagi di tempat lain gitu kan, atau aplikasinya kita simpan juga di Git gitu kan, itu bisa dipakai lagi. Lalu dari sisi aset data dan informasi ya, untuk memastikan keberlanjutan layanan teknologi itu pastinya tadi aplikasinya bisa di backup, data juga wajib di backup, database-nya di backup, file yang ada aset di dalam juga di backup. Dan selain nggak jangan cuma di backup ya, kadang-kadang kita tuh ketika sertifikasi ISO cuma mikirin oh dilakukan backup server, karena di ISO itu tanya juga ketika kita melakukan backup server secara berkala didokumentasikan apa enggak. Ketika sudah didokumentasikan, sudah uji pemulihan belum. Nah ini uji pemulihan ini kadang-kadang suka miss ya. Karena kadang-kadang dia ngeliat backup server tapi kita nggak pernah uji pemulihan lagi nih. Eh, ketika kita restore berhasil apa enggak kan, sering juga tidak bisa dipungkiri kalau di restore bisa gagal. Lalu sebenarnya tujuan uji pemulihan ini sewaktu-waktu ya, kalau tadi ada insiden apa force major contoh kayak kebakaran, gempa bumi, itu jangan sampai apesnya itu data nggak bisa direstore ya. Aplikasinya mungkin ditaruh digit bisa direstore, tapi kalau datanya nggak bisa direstore kan percuma ya. Kita ngulang lagi dari nol. Itu pasti diamuk gitu atasan. Lalu yang nggak kalah penting tadi SDM udah, infrastruktur udah, aplikasi udah, data udah. Oh ya tadi dari sisi anggaran dan cost TI ya. Nah, itu sangat penting ya anggaran dan cost TI untuk memastikan keberlanjutan. Karena kalau anggaran yang nggak tersedia, otomatis tadi kan siapa yang gaji karyawannya, siapa yang melakukan operational maintenance, hardware, software, sama datanya. Gitu. Makanya anggaran itu tadi jadi fundamental untuk mengikat sebenarnya tadi aset-aset yang lain di data, aplikasi infrastruktur, dan SDM. Jadi ketika SDM-nya sudah ada untuk shifting 24 jam seminggu, infrastrukturnya udah HA lah ya, udah high capability, udah siap gitu kan aplikasinya dan informasinya, kalau ada insiden, kalau anggaran yang nggak tersedia, nah ini kalau kondisi perusahaannya dalam kondisi krisis, sulit nanti untuk failover, untuk apa namanya, untuk recovery kembali gitu. Makanya kadang-kadang kita di pemerintah tuh ada juga sifatnya namanya budget atau anggaran tidak terduga gitu kan, untuk kalau ada kondisi kayak disaster recovery kayak kemarin yang kita COVID gitu kan, semuanya APBD habis gitu kan untuk penanganan COVID, tapi kita punya spare budget untuk disaster recovery ini, untuk minimal operasional wajib kayak TI, listrik, gaji itu masih aman. Lalu untuk sumber daya, manajemen sumber daya itu kenapa sih sangat penting ya? Yang ketiga tuh untuk mendukung pencapaian strategi bisnis tadi. Saya ulang-ulang terus, kenapa? Karena jangan sampai resource sumber daya TI yang kita miliki itu nggak bisa mencapai strategi bisnis gitu kan. Itu sangat mubazir ya tadi. Jangan sampai investasi yang kita lakukan itu nggak bisa apa namanya membantu organisasi untuk menjalankan strategi bisnisnya atau mencapai tujuannya gitu. Dari SDM tuh gimana sih untuk mencapai strategi bisnis? Mungkin dari tim TI-nya tuh menguasai teknologi-teknologi terbaru, bisa menyarankan teknologi terbaru juga untuk mendukung ekspansi dari organisasi ya. Kalau di pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik, contohnya tim TI-nya belajar tentang machine learning, big data, AI, apa aja sih sebenarnya penerapan AI yang bisa dilakukan di layanan-layanan publik, minimal dari kayak chatbot gitu kan. Terus ketika juga bisa juga decision support system itu juga bisa. Nah, kalau di sektor bisnis itu bisa juga untuk decision support system untuk dukung sebenarnya produk yang paling sering dibeli itu apa. Jadi kita bisa tahu stok of yang seharusnya diperbanyak apa. Atau dari sisi payment kita bisa melihat sebenarnya tren pembayaran tuh lebih senang via apa. Itu penting tadi ya untuk SDM kalau untuk penerapan terkait teknologi terbaru. Nah, kalau dari infrastruktur, nah ini mungkin kita bisa menerapkan infrastruktur cloud ya. Kalau dari sekarang saya menjamin kalau cloud itu lebih memungkinkan ya untuk organisasi untuk apa ya, ekspansi ya. Daripada kita buka cabang baru nanti investasi kantornya juga, servernya juga. Itu kan ribet ya, terlalu banyak
Jadi biasanya prosesnya nggak cepat karena kita harus sediain dulu bangunannya, ruangannya disiapin dulu, terus bangun dulu perangkat jaringan di tempat itu, baru nanti deploy server lokal di situ. Bisa juga mungkin nanti di situ juga kita harus siapin beberapa license software untuk jalannya aplikasi situ kan jadi nggak efektif efisien ya. Jadi untuk mendukung pencapaian strategi bisnis, mungkin kalau pakai cloud untuk ekspansi, misalnya cloud ekspansi itu masih gitu kan. Jadi ketika ada kebutuhan kita bisa tambahin kebutuhannya usage. Lalu untuk mendukung pencapaian strategi bisnis dari sisi aset aplikasi, ini kita lebih banyak bicara tentang interoperabilitas ya, jangan sampai kita punya ada banyak aplikasi, misalnya ada aplikasi CRM, ada aplikasi ERP, ini nggak saling terintegrasi ya. Otomatis kan ada terlalu banyak aplikasi, ini pelanggan atau pengguna tuh jadi pusing gitu kan, banyak login minimal, terus ada double inputting, jadi kan kerjaannya jadi nggak cepat, nggak akurat gitu kan, bisa ada human error. Makanya kalau dari sisi aplikasi atau services, untuk mendukung pencapaian strategi bisnis, mungkin lebih baik itu disederhanakan untuk minimal kalau nggak bisa disederhanakan jadi satu platform, kita melakukan interoperabilitas atau integrasi lain antar itu aja. Nah, kalau dari sisi data dan informasi, untuk mendukung pencapaian strategi bisnis gitu kan, aset data dan informasi ini bisa kita manfaatin untuk data analitik ya, untuk decision support system, bisa juga untuk training data AI. Gimana caranya dari sistem internal yang digunakan tuh bisa membaca tren pasar, menyusun strategi penjualan, atau bikin strategi jangka panjang, dari budgetnya tuh butuh berapa sih di masa depan terhadap cost yang ada saat ini. Kalau dari sisi anggaran, ini sangat penting ya, karena dia mengikat lagi ya. Ini biasanya kita bisa netapin nilai investasi, seberapa besar sih nilai investasi yang bisa kita fokusin pada teknologi yang untuk mendukung target bisnis tahunan. Tadi balik lagi tentang ROI ya. Misalnya untuk mencapai target bisnis tahun ini, nilai investasi TI yang harus dilakukan tuh besarnya berapa sih budgetnya. Tuh di sisi infrastruktur berapa, di SDM berapa, aplikasi berapa, data berapa. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah bekerja mungkin sudah tidak apa namanya tidak asing ya. Biasanya di H-1 di tahun sebelumnya kita harus bikin plan budget untuk tahun depan. Kita belajar jadi dukun gitu kan. Itu untuk kira-kira nilai budget atau investasi yang perlu unit kita perlukan di tahun depan tuh berapa. Lalu kenapa juga investasi TI itu penting gitu kan? Oh ya, sorry, investasi sumber daya, manajemen sumber daya itu penting. Yang keempat itu untuk membantu organisasi melakukan perencanaan dan prioritasi pengembangan TI secara tepat. Ini penting banget, contohnya dari sisi SDM, gitu kan, dari hasil evaluasi kompetensi SDM yang ada ini bisa digunakan untuk menyusun roadmap pelatihan SDM TI kebutuhan ke depannya. Bisa juga dari hasil evaluasi kompetensi SDM yang ada saat ini, itu bisa kita terapin kayak sistem merit untuk pengembangan karir SDM ini kebutuhan tuh sebenarnya apa sih sebenarnya untuk mendukung kebutuhan organisasi atau tujuan organisasi. Sebenarnya kita butuh regenerasi orangnya itu seberapa banyak sih? Itu dari sisi SDM. Kalau dari sisi infrastruktur, itu kita bisanya lebih banyak kita ngebaca data performa hardware yang kita miliki, kita analisis untuk kita ngukur sebenarnya prioritas pergantian perangkat itu yang paling kritis tuh. Gitu. Kalau perangkat server mungkin kita bisa ngelihat ya kira-kira performanya turun apa enggak. Dan kadang-kadang yang kita nggak bisa ukur tuh mungkin perangkat jaringan ya. Kalau perangkat laptop kan gampang kita bisa melihat volt baterainya, storage-nya. Kalau perangkat jaringan mungkin kita bisa ngelihat beberapa kali down-nya, speed-nya turun, turun, turun. Kita bisa positive thinking ya, oh mungkin penggunaannya lagi banyak, user-nya lagi banyak. Tapi jangan sampai tiba-tiba teng router servernya ngehang, terus nggak ada gantinya, apalagi router server kan router utama kan biasanya giganya lebih gede ya, gigsnya ya. Dan harga juga cukup mahal gitu kan kalau router server tiba-tiba router utamanya down, nggak ada perangkat berganti, ya udah, wassalam. Semua aplikasi yang ada di situ nggak bisa berjalan ya, jalannya jadi LAN semua palingan, karena nggak bisa diakses dari internet gitu kan. Makanya kita bisa ngukur nih performa, penting banget. Kita lihat usage-nya, performanya udah bagus apa enggak. Kita penting juga untuk menetapkan standar threshold ya, batas, ambang batas ya. Jadi sebenarnya apa sih kita bisa beli perangkat baru? Jangan sampai organisasi kita tuh ketika perangkat itu, ketika ada uangnya kita baru beli. Nah, seharusnya dasarnya ini nih dari data performa perangkat kita tuh jadi dasar kita butuhnya apa. Kadang-kadang tuh ketika ada duitnya, kita dikasih budget spare dari manajemen misalnya 1 M gitu kan. Kita tuh berpikir, oh saya mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Padahal seharusnya itu dibalik.
kita nih dari unit yang ngajuin ke manajemen, kita butuhnya dananya segini loh. Pertimbangannya apa, perangkatnya udah segini, ada analisa cost benefitnya gitu. Jadi dari manajemen juga ngasih uangnya enak nih, ada apa ya? Ada data dukungnya ya. Kalau kita cuman berdasarkan kedekatan sama manajemen atau karena kita pintar ngomongnya, pintar negonya, ya kan jadi nggak efektif ya. Gitu. Lalu dari sisi aplikasi, kalau tadi dari infrastruktur dilihat performanya, kalau dari evaluasi mungkin kita lihat lebih ke versioningnya ya. Kira-kira aplikasi kita ini performanya masih bagus nggak sih dengan version sekarang? Performanya udah nggak bagus, mungkin masih bisa dituning. Kalau dituning nggak bisa, mungkin kita harus develop dengan teknologi dengan version yang baru. Gitu. Kita juga bisa melihat dari user adoption ya, ketika penggunanya mungkin makin banyak, itu pasti kan kita harus kembangin lebih lanjut juga. Kita bisa lihat gitu. Bisa juga lihat dari data yang disimpan, jumlah raw datanya udah kalau udah jutaan, atau misalkan DB-nya mungkin bisa ditingkatkan atau harus dikembangkan ulang kembali juga itu juga bisa. Lalu dari sisi data dan informasi, ini untuk membantu organisasi mencapai target, penting banget untuk data dan informasi ini kita inventarisasi dulu data-datanya. Lalu data-data strategis yang ada tuh diklasifikasikan, dilindungi, dipastikan data-data ini aman gitu kan, valid, update, karena data dari ini sangat penting ya tadi untuk penentuan untuk pengambilan kebijakan, kapan harus tadi untuk pengadaan perangkat, kapan harus update versi, dan sebagainya. Dan terakhir pasti tadi terkait anggaran dan biaya. Ini anggaran dan biaya ini sangat penting untuk disusun berdasarkan rencana kerja tahunan ya. Nah, penyusunnya tadi juga saya bilang ini harusnya risk based planning ya. Jangan cuma copy paste juga dari tahun sebelumnya atau karena kita kenal sama manajemen kita nego minta anggaran sebesar-besarnya padahal nggak sesuai nih dengan kebutuhan dari unit atau dari pengembangan yang kita butuhkan. Dari semua yang sudah saya jelasin tadi ya, pada akhirnya kan itu semuanya dapat memberikan benefit ya. Bagaimana caranya itu manajemen proyek tadi jadi lebih baik kalau manajemen sumber daya TI-nya baik gitu kan. Peningkatan kepuasan pemangku kepentingan bos-bos yang di atas sama pelanggan dari sisi internal dan eksternal. Kalau sumber daya TI-nya juga. Lalu kalau sumber daya TI-nya dikelola secara baik, pasti strategi organisasi itu bisa diimplementasikan secara baik juga karena resource-nya tuh ada semua, ya, orangnya ada, infrastrukturnya ada, aplikasinya ada, data dan informasinya aman, update, valid, anggaran ada. Lalu dari manajemen sumber daya yang baik juga, itu juga perusahaan kita jadi lebih fleksibel untuk diekspansi atau menyesuaikan diri kalau ada apa namanya perubahan, misalnya kayak pandemi kayak kemarin, itu kan kita perlu beradaptasi organisasi ya tentang perubahan, kita bisa bikin skala prioritas sebenarnya dari fleksibilitas yang ada. Lalu juga dari pengelolaan manajemen SDM, infrastruktur, aplikasi, dan data dan anggaran itu juga penting untuk efisiensi karena balik lagi perusahaan itu pasti mikir untuk efisiensi sebesar-besarnya dan mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Gitu. Apalagi kalau kayak sekarang ya, mungkin rekan-rekan udah sering dengar di berita banyak banget pemberitaan tentang lay off baik di sisi swasta ya, di seluruh sektor nggak cuma tech winter aja, tapi semua industri manufaktur semuanya lagi banyak efisiensi lay off gitu kan. Mungkin bahasanya sekarang nggak bilang PHK atau lay off, mungkin misalnya itu sering diganti kata jadi right sizing. Right sizing itu mungkin maksudnya kan kalau SDM yang lama gitu kan otomatis gajinya sudah besar, bebannya cukup banyak. Apalagi kalau pegawai-pegawai yang usianya sudah di atas 35 mungkin rata-rata mungkin sudah berkeluarga, nanti pasti punya beban asuransi, ada tunjangan keluarga dan sebagainya. Kalau nanti bonusnya pasti jauh lebih besar dari pegawai-pegawai yang masih kontrak atau masih entry level. Kadang-kadang perusahaan tuh sekarang lebih senang right sizing untuk melay off pegawai-pegawai tadi yang sudah usia lanjut yang jadi beban dari perusahaan digantikan dengan pegawai-pegawai tadi yang masih muda, fresh graduate, yang otomatis gajinya masih bisa UMR, nah itu dinaikkan dari statusnya dari kontrak tetap, atau perusahaan yang tadinya senang karyawan tetap, lebih senang sekarang dengan konsep apa namanya outsource gitu kan. Analoginya kayak lebih seneng ngerawat kambing atau lebih seneng langsung nyate kambing gitu. Kalau kita pegawai outsource kan itu dibayar profesional ya. Kita butuhnya A, dikerjain. Kalau nggak bisa, kita minta ganti. Nah kalau pegawai
tetap itu kan kita harus ngerawat ya. Kita harus pikirin tadi trainingnya, pengembangan kompetensinya, pengembangan karirnya, peningkatan pendapatannya dan sebagainya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita udah jelasin kenapa manajemen sumber daya itu sangat penting. Selanjutnya kita akan bahas sebenarnya tahapan ya, tahapan dalam apa aja sih untuk melakukan manajemen sumber daya. Jadi kita udah tahu ya, sumber daya TI itu ada apa aja dan kenapa begitu penting. Yang pertama kita pasti perlu identifikasi. Nah, di identifikasi sumber daya ini kita buat daftar dulu, kita klasifikasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi. Ini tujuannya untuk kita bangun awareness dulu, kesadaran sebenarnya berapa sih jenis, apa aja sih jenisnya, jumlahnya, kualitasnya yang dibutuhkan untuk berbagai operasional pekerjaan atau pencapaian tujuan. Ketika kita udah identifikasi, berikutnya kita lakukan perencanaan. Perencanaan ini kita di sini membuat rencana strategi untuk bagaimana cara memperolehnya, ya, penggunaan, cara menggunakannya. Dan itu nanti ketika udah dipakai dikelola sumber dayanya secara efektif efisien. Nah, ini biasanya melibatkan tahapan kayak proyeksi kebutuhan sumber daya di masa mendatang berdasarkan spesifikasi proyek yang kita lakukan atau proyeksi pertumbuhan organisasi. Makanya tadi saya bilang cukup penting kita menetapkan standar threshold. Sebenarnya apa sih kita butuh melakukan penambahan atau peningkatan sumber daya baik dari sisi SDM, infrastruktur, aplikasi dan sebagainya. Lalu ketika SDM yang tadi sudah direncanakan, sudah didapatkan, sudah digunakan, sudah dikelola, penting banget untuk pemantauan kinerja. Nah, pemantauan kinerja ini tujuannya untuk mengawasi bagaimana sumber daya tadi sudah kita miliki, itu digunakan, seberapa baik kinerjanya dibandingkan dengan target KPI atau tolak ukur yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau manusia mungkin kayak KPI, nanti kalau perangkat pasti ada sasaran atau tolak ukur performanya juga. Sebenarnya kayak kita beli perangkat misalnya switch 10 giga, benar nggak sih bisa sampai 10 giga? Kadang-kadang kan ada yang spesifikasinya bilang 10 giga tapi ternyata nggak sampai 10 giga dan sebagainya. Nah, tujuannya pemantauan kinerja ini gimana caranya kita mungkin untuk mengidentifikasi masalah ya. Balik lagi ketika kita memantau kinerja ini monitoring kita melakukan sebenarnya sebagian proses dari manajemen risiko karena kita bisa mengidentifikasi masalah terus kita bisa juga melihat sesuatu yang inefisiensi dari suatu proses gitu kan. Lalu kita bisa lakukan mitigasi secara segera, melakukan tindakan perbaikan atau pergantian. Itulah pentingnya pemantauan kinerja. Ketika kita sudah melakukan pemantauan kinerja, tahap berikutnya adalah tahap interaksi atau kerjasama ini dorongan antar tim, anggota tim, stakeholder dari entry level sampai ke top manajemen itu terkait pengelolaan sumber dayanya untuk saling kerjasama dan komunikasi secara bebas. Ya. Jadi kita bisa jelasin sebenarnya kebutuhan masing-masing, nggak kebutuhan secara organisasi, tapi kebutuhan kita juga selaku internal. Ini sangat penting untuk kita saling berkomunikasi secara bebas karena kalau kita udah interaksi secara bebas, kolaborasi untuk kerjasama juga dimungkinkan. Nanti juga dari top manajemen, top pengambil keputusan biasanya juga jadi lebih enak kalau komunikasi antara pegawai itu bisa lebih terbuka ya. Dan koordinasi juga pasti lebih efektif antar unit kerja, nggak senggol-senggolan. Kalau komunikasinya jelas, tadi kolaborasinya jelas, kerjasamanya jelas, pengambil keputusan juga terbuka, transparan, dan ini jadi orang setiap orang itu juga saling sadar ya. Oh sebenarnya saya ini termasuk jadi peran penting loh bagi perusahaan. Saya benar-benar dibutuhkan, diprioritaskan gitu kan. Itu sangat penting. Jadi dari si SDM-nya sendiri atau dari hardware itu terasa peran atau dimiliki lah dari perusahaan. Lalu ketika sudah ada interaksi dan kerjasama, biasanya terakhir kita alokasikan sumber daya itu tahapan bagaimana kita menetapkan sumber daya yang sesuai gitu kan sesuai kebutuhan keterampilan, quantity ketersediaannya, kualitasnya, dan skala prioritasnya untuk berbagai proyek, unit kegiatan, atau unit kerja atau kantor gitu ya. Alokasi sumber daya ini biasanya kalau sumber dayanya itu tepat, itu bisa menjamin bahwa sumber daya tersebut itu bisa digunakan seefisien mungkin untuk beberapa proyek penting ya, untuk mendapat dukungan yang cukup untuk pelaksanaan proyek tersebut sampai selesai, sampai target gitu. Jangan sampai kalau kita alokasi sumber dayanya itu nggak sesuai gitu kan, nggak baik, otomatis kan proses untuk mencapai proyek-proyek penting tadi capai target kan jadi nggak optimal. Atau kayak SDM aja misalnya, kayak kita mau melakukan pengembangan aplikasi, kalau SDM yang dialokasikan cuma 2 orang, itu bisa juga cukup, bisa juga nggak cukup, tergantung seberapa besar aplikasinya. Makanya kita perlu melihat
seberapa butuh sih sebenarnya tadi keterampilan, ketersediaan, kualitas, sama skala prioritas proyek mana sih yang prioritas, mananya proyek yang tidak prioritas. Kalau saya bisa menambahin dua lagi, yaitu pertama terkait penilaian dan evaluasi. Jadi setelah sumber daya tadi ditemukan, langkah selanjutnya pasti dievaluasi. Ya, tadi kan udah monitoring, dievaluasi juga setiap tugasnya atau proyeknya kalau sudah selesai dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tahu sebenarnya sih berapa banyak jenis sama kapan sih kira-kira sumber daya itu dibutuhkan ketika ada proyek lagi di kemudian hari di masa depan. Nah, penilaian dan evaluasi ini biasanya kalau di SDM itu ada KPI ya. Nanti kalau di hardware software itu juga sebenarnya ada evaluasi terhadap kalau kita beli produk misalnya tadi router atau switch merek A, misalnya merek Aquatic, harganya murah, sebenarnya bagus nggak sih performanya selama pemantauan? Kalau nggak bagus, berarti nanti di evaluasi berikutnya, oh berarti kan nanti pengadaannya kita zaman ini, mungkin kita bisa naikin, kita bisa beli Cisco dan sebagainya. Lalu ketiga tujuh gitu kan yang kedua tambahan dari saya itu terkait optimalisasi dan feedback yang umpan balik. Ini proses bagaimana kita melakukan manajemen sumber daya mungkin perlu pengoptimalan kembali dari alokasi, bisa juga terkait kuantitasnya, dari kompetensi SDM-nya. Ini kita melakukan revisi terhadap sumber daya yang kita miliki seiring dengan kemajuan proyek atau kebutuhan operasional organisasi. Kan tadi ya organisasi kan tuh sangat penting untuk melakukan beradaptasi, jangan sampai kita melakukan penilaian dan evaluasi itu cuma ada di akhir aja. Kita juga harus sebenarnya proses feedback optimalisasi di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah perjalanan kita butuh tambahan alokasi kuantitas atau kompetensi SDM gitu ya, itu perlu banget untuk melakukan segera adjustment lagi untuk bagaimananya proyek ini tetap optimal gitu berjalannya untuk capai target. Tadi kita udah bahas terkait sumber daya cukup panjang ya. Dari definisi terkait sumber daya TI itu apa aja komponen-komponennya, lalu kenapa begitu penting sama proses ya tadi untuk melakukan manajemen sumber daya itu best practice-nya dari identifikasi dulu, direncanakan, dipantau kinerjanya, lalu kita lihat bagaimana sumber daya ini semakin berinteraksi dan bekerja sama, lalu kita alokasikan, kita nilai dan evaluasi, lalu terakhir di feedback lagi kembali ya untuk tujuannya mengoptimalkan. Lalu coba kita kaitkan manajemen sumber daya TI ini dengan IT governance ya di tata kelola TI. Nah, kalau di tata kelola TI kita coba ambil contoh lagi dari COVID ya. Sebenarnya di COVID 2019 IT Research itu ada di bagian APO ya, khususnya di APO 07 itu manajemen sumber daya yang pasti tujuannya untuk menjaga ketersediaan SDM TI yang cukup dan sesuai kebutuhan. Lalu di APO 06 di Align Plan and Organize terkait manage budget and cost itu mengelola anggaran, gimana caranya anggaran ini atau biaya cost TI yang kita keluarkan tuh secara efektif dan efisien itu di sisi APO ya. Lalu juga aset TI ini lebih spesifik tuh juga diatur di BAI, domain BAI, di Build Acquire and Implement, itu di BAI 09 ya, kalau rekan-rekan bisa lihat, di Manage Asset. Nah, di Manage Asset ini fokus terhadap pembahasan aktivitas-aktivitas apa aja sih yang perlu dilakukan untuk pengelolaan aset TI secara fisik dan non-fisik, agar aset TI ini bisa berjalan optimal, aman, lalu terkendali ya selama siklus hidupnya gitu, dari perangkat yang dibeli, dipakai, digunakan, dikelola, sampai nanti di commissioning. Jadi dari tiga domain ini sebenarnya prinsipnya sama ya, prinsip utamanya. Gimana caranya memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang tersedia itu cukup secara kuantitas dan kualitas. Kedua tuh dikelola secara optimal tadi ya, untuk mendukung strategi atau tujuan akhir organisasi. Ketiga tuh gimana caranya semua sumber daya ini itu mampu dipelihara, dilindungi selama siklus hidupnya, jangan sampai ada risiko-risiko seperti failover, system down, atau kehilangan. Jadi mungkin kita bahas satu-satu ya. Ini ada tiga domain. Pertama kita bahas dari domain APO 06. Saya izin. Di APO 06, di Manage Budget and Cost, ini kalau rekan-rekan bisa lihat, di sini ada 5 ya. Ada 5 subproses di bawahnya. Bagaimana caranya manage finance and accounting, prioritize resource allocation, lalu ada create and maintain budget, ada model allocate cost, sama terakhir kita bahas satu-satu ya. Jadi
secara garis besar APO 06 ini dia tuh tujuannya tuh bagaimana mengelola anggaran dan IT cost secara efektif dan efisien gitu kan. Serta biasanya memastikan seberapa transparansi anggaran kita, antar unit kerja, alokasinya, lalu penggunaan sumber daya IT cost tadi. Kan tadi ada 5 manajemen practice ya. Ada APO 0601 itu di Manage Financial Accounting. Di sini dia membahas tentang bagaimana cara kantongan keuangan dan pencatatan akuntansi terkait aktivitas operasional TI. Pertama dari memastikan kesesuaian pencatatan biaya dengan kebijakan keuangan perusahaan. Kedua itu ada juga mengintegrasikan proses anggaran TI ke dalam sistem keuangan organisasi. Ketiga itu menyediakan laporan keuangan TI yang akuntabel. Nah, contoh prakteknya apa? Biasanya kayak divisi TI ini bekerja sama dengan divisi finance dan keuangan untuk memastikan seluruh keuangan TI ya tadi ada layanan cloud mungkin pemeliharaan perangkat, gaji pegawai TI, belanja license itu dicatat rapi, dicatat juga asetnya, pengeluarannya ke dalam sistem akuntansi sesuai dengan kode rekening yang mungkin ada di tentuan organisasi karena kan setiap akuntan biasanya ada kayak kode rekening untuk akuntansi. Lalu di APO 0602 ini di standar prioritas alokasi sumber daya ya. Ini dia menentukan sebenarnya mana aja sih prioritas alokasi sumber daya tadi dari dana, orang, hardware, software, dan sebagainya untuk bisa mendukung inisiatif TI ya. Ini biasanya dibahasnya banyak membahas tentang bagaimana caranya melibatkan berbagai stakeholder ya di organisasi dari entry level sampai high level untuk menetapkan skala prioritas terhadap proyek strategis TI gitu dengan sumber daya yang ada. Kalau satu lagi menyesuaikan sumber daya yang ada di organisasi itu alokasinya dari tingkat urgensi sama nilai-nilai strategisnya. Di sini biasanya ada di level manajemen ke atas ya, middle manajemen sampai top manajemen biasanya untuk mengalokasikan SDM, hardware, software yang dibutuhkan sesuai proyek strategis yang ada di organisasi. Contohnya kayak anggaran terbatas, pasti kan organisasi lebih memilih alokasi dana terkait pengembangan aplikasi yang sifatnya eh, bisa mendapatkan revenue lebih banyak gitu. Kalau kayak di pemerintah, daripada kita membuat aplikasi untuk layanan internal pegawai atau administrasi internal, pasti kita lebih proses untuk pengembangan aplikasi layanan publik karena core bisnisnya pemerintah kan melayani masyarakat. Jadi daripada mengembangkan aplikasi untuk internal, seharusnya lebih mengembangkan aplikasi layanan publik. Kalau di swasta tadi pasti daripada mengembangkan aplikasi untuk internal perusahaan juga pasti lebih baik mengembangkan aplikasi untuk memberikan revenue atau profit. Itu pasti sumber dayanya gitu kan diprioritaskan dari servernya, SDM-nya, datanya, hardware-nya pasti diprioritaskan untuk bagaimana cara tadi mengembangkan aplikasi untuk layanan publik sama aplikasi untuk apa namanya tadi pendapatan pendapatan gitu ya. Dulu di APO 0603 itu create and maintain budget. Ini biasanya membahas tentang bagaimana cara kita membuat sama memperbarui anggaran untuk seluruh kegiatan PI. Dari tahap estimasi biaya operasional proyek, lalu juga nyusun anggaran tahunan, nyusun anggaran biasanya jangka menengah pendek, terus jangka menengah panjang, multi-year plan, itu pakai forecasting anggaran. Kita mikirin juga tadi kayak inflasi, mikirin juga kebutuhan anggaran dari peningkatan harga dolar sesuai kebutuhan organisasi. Lalu kita juga nyediain ruang anggaran untuk inovasi karena tadi di organizational ambidextrity perusahaan tuh nggak cuma bahas tentang efisiensi, dia harus nge-spare anggaran juga atau budget atau waktu atau resource untuk inovasi ya. Untuk inovasi itu biasanya amannya itu di bawah 30%. 10% sampai 20% investasi untuk R&D, untuk inovasi, itu biasanya cukup ideal lah untuk peningkatan revenue di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Atau kita juga menyediain ruang anggaran untuk tadi belanja tak terduga, misalnya ada pandemi, ada bencana, major yang kita nggak tahu. Contoh-contohnya kayak kayak di saya sendiri misalnya di Diskominfo tuh biasanya sering banget tiap tahun itu nyusun rencana anggaran untuk tiap tahunnya ya. Di awal tahun kita biasanya nyusun anggaran nanti untuk di perubahan. Jadi kan pemerintah tuh anggarannya cuma bisa dirubah. Cuma ada 2 kali ya, APBD murni sama APBD perubahan. APBD perubahan itu bisa jalannya di Oktober. Kita APBD murni baru jalan di Januari Februari sudah disuruh bikin rencana anggaran nanti buat di perubahan. Kira-kira
pelaksanaan operasional dari Januari sampai September, smooth nggak nih? Kira-kira ada anggaran yang tidak bisa digunakan atau sisa anggaran yang bisa dipakai lagi nggak? Itu harus bisa dirancang lagi dari bulan Januari September. Nanti Oktober APBD perubahan baru tetapin, baru jalan, kita disuruh bikin lagi anggaran untuk APBD 2026. Nanti baru sampai November Desember kita bikin lagi anggaran untuk APBD 2027. Nah, itu biasanya kita sering bantu untuk bagaimana caranya membuat sama memaintain budget TI kita ya. Dari softwarenya, lalu hardwarenya, lalu untuk SDM mungkin untuk pelatihannya, lalu untuk keamanannya, hardware butuhnya apa, lalu software monitoringnya apa, itu bisa kita ajuin ke bagian perencanaan finance. Lalu di APO 0604 ini di model and allocate cost. Di sini banyak membahas tentang bagaimana kita membuat model biaya dan mendistribusikannya secara adil ke beberapa unit bisnis atau unit kerja yang ada di bawahnya. Ini biasanya terapin prinsip cost allocation berdasarkan penggunaan atau skala prioritas layanan. Bisa juga kita meningkatkan transparansi dari pembebanan biaya TI ke unit pengguna. Ini contohnya kayak di kantor saya juga ya. Itu biaya internet kantor biasanya disentralisasikan agar pengendalian tadi lebih gampang. Karena daripada setiap dinas, misalnya ada 38 dinas, ada 54 kelurahan gitu kan, masing-masing melakukan pengadaan internet kan tuh kerjanya nggak efektif ya. Dan budgetnya juga nggak efisien. Ini kita sentralisasikan biar anggarannya ngumpul gitu kan, dan nilai harga bandwidth itu jauh lebih murah daripada tiap dinas nganggarin 100 juta untuk beli internet bandwidth dedicated, misalnya 50 Mbps setiap dinas. Kalau 100 juta kali 38 kan besar banget ya. Lebih baik kita gelondongin gitu kan, kita bisa beli grosiran gitu kan, jadi harga benefitnya pasti lebih murah juga. Tapi nanti PR-nya mungkin kita harus ngedistribusiinnya ke beberapa unit sesuai jumlah pegawai, konsumsi bandwidth mereka. Nah, itu juga harus dilakukan secara transparan juga tadi. Tujuannya apa? Jadi si pas alokasi kos ini, oh ternyata alokasi kosnya ada datanya loh, berdasarkan jumlah pegawai, pertimbangannya, bisa juga berdasarkan layanannya, oh kan layanan publik, diaksesnya nggak cuma internal, tapi diakses masyarakat juga, otomatis kan bandwidth ke kantor tersebut harus diprioritaskan juga. Atau juga mungkin kalau kayak di swasta tuh biaya internet kantor, itu bisa juga dibagi ke beberapa unitnya ya. Itu juga ada, gitu kan, misalnya kayak internet di kantor pusat, internet di kantor cabang tuh masing-masing gitu kan. Atau mungkin kalau ada juga, saya dulu pernah dengar kayak pertama tuh budget dari manajemen ke masing-masing divisi itu sudah dibagi, tapi nanti kayak tiap divisi tuh patungan lagi nih. Oh, divisi A nyumbang berapa persen untuk belanja internet, divisi B berapa, divisi C berapa, nanti divisi TI lah yang gabungin. Nanti dari sumbangsi ya tadi kayak urunan dari masing-masing divisi untuk budget internet, nanti divisi TI lah yang membagi. Oh, karena misalnya dari bagian humas nih atau bagian dari media nih, mana sumbangsinya paling gede gitu kan, nyumbangin budget untuk belanja internet paling gede, otomatis alokasi internetnya lebih tinggi. Mungkin karena juga kan di sebagian media, unit media atau bagian humas itu kan butuh bandwidth gede ya untuk naikin konten atau download konten gitu kan. Itu di model alokasi dan cost ya. Lalu di manage cost ini biasanya kita bicara tentang bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan biaya TI ya secara optimal ya. Ini dalamnya ada biasanya ada analisa cost and benefit secara berkala, bukan? Lalu kita juga sini biasanya membahas tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi efisiensi biaya, misalnya dari negosiasi sama vendor, atau kita melakukan tadi konsolidasi paket pengadaan, bisa juga kita adopsi teknologi yang lebih murah. Contoh kayak contoh prakteknya tuh kayak adopsi teknologi murah kayak dulu misalnya kita berlangganan Zoom. Dulu kan cuma Zoom aja, lalu muncul Google Meet, ya udah kita pakai Google Meet aja. Atau kayak kantor kita udah pakai Microsoft Teams, ya udah pakai Microsoft Teams aja kan jauh lebih murah. Kalau negosiasi vendor nih pasti di setiap unit procure di kantornya masing-masing pasti butuh negosiator yang paling handal ya. Karena ini yang jadi poin untuk efisiensi dari anggaran kita. Lalu saya juga kalau dari tim SysDev pengembangan aplikasi tadi, kalau developer beralih ya tadi lisensi perangkat dari yang mahal ke yang open source, ya itu bisa juga memangkas biaya. Lalu tadi juga balik nih ke tadi contoh case yang pertama tadi, migrasi dari
data center yang sifatnya on-premise ke cloud. Tujuannya apa? Biar bisa lebih scalable, kita bisa ngatur secara penggunaan daripada kita investasi perangkat. Misalnya beli server 500 juta besar di awal, padahal penggunaannya kan atau benefitnya mungkin belum bisa dirasakan langsung. Lebih baik kita cloud server jadi bisa pemakaiannya sesuai kapasitasnya aja gitu. Ini baru bicara APO 06 ya. Semoga waktunya cukup ya. Berikutnya kita bicara ke berikutnya ya tadi APO 7 tentang manajemen SDM. Nah, di APO 7 di manajemen SDM ini biasanya memastikan ketersediaan SDM TI, memastikan kompeten TI, SDM-nya ya kompetensinya cukup apa enggak. Lalu juga ketika SDM sudah cukup, sudah kompeten, bagaimana kita mengembangkan aset SDM ini. Di APO 07 kan tadi ada 6 manajemen praktis. Saya coba bahas satu-satu. Di APO 0701 ini dia bahas tentang mengelola rekrutmen dan mempertahankan staf TI yang sesuai. Di sini bicara perencanaan kebutuhan rencana TI, sebenarnya SDM-nya butuh berapa. Lalu di sini juga bahas tentang bagaimana caranya merekrut personel yang sesuai skill dan pengalaman yang relevan terhadap tujuan organisasi kita. Di sini juga kita bahas tentang bagaimana kita menyusun strategi retensi ada SDM. Gimana caranya SDM kita nih nggak banyak turnover keluar resign. Seperti kita nyiapin benefit, insentif, sama kultur lingkungan kerja yang positif ya, yang nggak toksik ya. Lalu di APO 0702 ini identify KIT personel. Ini gimana caranya kita mengidentifikasi sebenarnya ada nggak sih pegawai-pegawai yang punya posisi atau individunya itu sangat kritikal ya untuk operasional TI. Biasanya role-role kunci kayak CIO, terus sistem arsitek, cyber security itu kan posisi-posisi yang kritikal ya. Karena biasanya mereka tuh tahu akses ke semua lini tadi dari aset-aset yang kita miliki. Biasanya kayak organisasi yang besar, karena punya banyak layanan, yang mungkin ada ratusan layanan, ribuan atau jutaan resource data dan sebagainya. Biasanya mereka punya kayak IT arsitek, IT arsitektur yang sebagai key player nih, yang perannya untuk strategis, gimana caranya semua resource yang kita miliki ini sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Makanya arsitek nih yang nge-planning tadi bikin aplikasinya, ada aplikasi A itu untuk menunjang proses bisnis yang mana aja, layanan yang mana, datanya apa, butuh arsitektur hardware-nya seperti apa. Nah, ini IT arsitek karena dia yang tahu semua dalamannya. Lalu di sini juga biasanya bahas contoh prakteknya itu kayak setiap organisasi itu minimal butuh jumlah pegawai N+1 ya. Jadi kalau pegawai misalnya tadi kayak software developer misalnya Mas Aji, jangan sampai cuma sendiri ya. Karena mungkin ada proyeknya dua, itu minimal ada N+1. Kalau programmer ada satu, berarti butuh dua. Itu kan untuk mengantisipasi yang namanya manusia kan pasti bisa sakit, mungkin ada cuti, kebutuhan pribadi, atau ada acara keluarga, bisa juga resign. Kalau sakit, cuti, resign itu masih enak. Masih bisa, apa ya, masih bisa ditanya-tanya lagi lah ya. Yang kemarin datanya disimpan di mana? Yang ini alurnya gimana? Itu masih bisa dihubungi. Nah, kalau wafat itu yang agak lebih resiko ya. Makanya tadi penting untuk setiap pekerjaan kita tuh didokumentasikan untuk mengantisipasi nih ketika ada pegawai yang sifatnya role key player ya, jangan sampai ketika dia wafat nggak ada dokumentasi dan nggak ada transfer knowledge, nah ini udah biasanya bukan cuman bosnya aja yang pusing, mungkin satu perusahaan pusing bisa bikin. Itu di upload 72 ya. Di upload 73 nih di maintain skill and kompetensi personel nih bicara tentang mengelola pelatihan dan pengembangan kompetensi TI ya, staff TI ya. Dari assessment skill di awal, lalu assessment skill kalau pasca dia pelatihan gitu kan secara berkala. Lalu juga di sini kita bahas juga biasanya di upload 73 tuh ada aktivitas tentang bagaimana manajemen wajib nyusun program pelatihan, sertifikasi, sama pengembangan karir ya. Jangan cuman SDM ini cuma direkrut, disuruh kerja tapi nggak diatur nih program pelatihannya, sertifikasinya, sama pengembangan karir. Lalu biasanya di sini juga dia ngasih keynotes untuk mendorong pembelajaran secara berkelanjutan yang sesuai kebutuhan teknologi. Karena sebenarnya ketika SDM-nya ikut berkembang,
proses perusahaan juga ikut berkembang. Contohnya kayak gini, misalnya kita punya pegawai internal itu yang tadinya support atau tadinya programmer, rutin ikut pelatihan DevOps atau ikut sertifikasi cloud computing gitu kan, otomatis kan si tim sysdev di dalamnya itu jadi ngerti nih fundamental cara kerja untuk implementasi sebenarnya kerja yang high capability itu kayak gimana, lalu CI/CD pipeline yang bagus tuh gimana, atau kalau dia ikut pelatihan big data atau AI, bagaimana caranya implementasi AI untuk apa namanya meningkatkan fitur atau layanan produk yang dimiliki, atau kalau dia ikut dua-duanya, dia ikut pelatihan AI atau pelatihan DevOps juga diikutin, dia bagaimana caranya implementasi AI untuk menjaga data atau aplikasi atau teknologi yang dia miliki, karena sekarang banyak ya kayak di kursor karena saya coba lihat dia nggak cuma bisa ngebantu kita untuk coding, dia bisa juga bikin use case atau bikin vulnerability assessment langsung di situ ya. Itu bagus ya salah satu bentuk implementasi AI untuk di tim DevOps ya, untuk tim support testing. Lalu di Apple 704 ini di Assess and Recognize Reward Employee Performance. Dan ini pasti mungkin subproses yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena di sini bagaimana cara kita menilai kinerja dan memberikan penghargaan. Kalau pasti kan penghargaan itu banyak ya, bisa bonus, insentif, dan sebagainya. Di sini kita bahas tentang nyusun KPI yang jelas dan terukur bagi setiap pegawai. Mungkin dulu udah pernah ditanya sama Mbak Suryani ya, gimana sih nyusun KPI yang baik dan benar. Ini ada di APO 0704. Ini biasanya yang sudah pernah saya jelasin, itu harus di breakdown dulu secara cascading dari target tujuan organisasi secara besar itu apa, lalu target si unit kita itu apa, target bos kita apa, baru sampai ke target kita. Jangan sampai KPI yang kita miliki ini itu nggak relevan nih dengan bos kita, dengan unit kita, nggak dengan relevan juga dengan tujuan organisasi. Otomatis peran kita di situ apa ya kalau KPI-nya itu nggak mendukung pencapaian target yang diatasnya. Lalu penilaiannya mungkin ada penilaian tahunan, ada penilaian semester, ada penilaian tribulan. Kalau kayak kita di pemerintahan, dulu tuh penilaiannya tuh biasanya per bulan. Nah, sekarang ada penilaian KPI bulanan, ada penilaian KPI tribulanan, ada juga penilaian KPI tahunan. Banyak banget makanya. Jadi pegawai itu nggak cuman pusing ngurusin kerjaannya, ngedokumentasi, terus ngitung KPI lagi. Tambah pusing. Nah, tujuannya apa? Kalau KPI kita bagus kan, ya udah nggak apa-apa lah kita pusing gitu kan sama kerjaan sama KPI, tapi kan nanti kita dapat insentif. Biasanya KPI ini jadi dasar nih. Kalau KPI-nya mungkin tinggi, otomatis kan bonus atau insentifnya juga mungkin besar. Mungkin kalau bonus sama insentifnya nggak besar, mungkin bisa juga dapat promosi gitu kan. Apalagi kalau perusahaannya yang sifatnya decentralized structure, maksudnya kan dia kerjaan struktur organisasinya nggak hierarki. Biasanya dia bisa ada beberapa product manager atau project manager di dalamnya. Ini otomatis kan udah promosi juga ya. Nah, promosi ini jangan cuma promosi jabatan, tapi gajinya nggak nambah, itu cuma nambah tugas kan. Promosinya dia naik promosi, seharusnya diharapin ada peningkatan pendapatan ya dan insentif biasanya. Terus di APO 0704 ini biasanya nggak cuma penulisan KPI, pemberian insentif, penilaian terhadap KPI, bisa juga biasanya memberikan penghargaan yang sifatnya non budget ya, contoh kayak penetapan penghargaan pegawai teladan gitu kan. Ini kalau rekan-rekan pernah melihat kayak di beberapa kantor ada pegawai teladan tahun ini, atau kayak di fast food ada pegawai teladan bulan ini, itu kan jadi apa ya? Walaupun tidak memberikan benefit secara uang gitu kan, tapi kan itu jadi kayak nilai kebanggaan bagi pegawai tersebut buat produktivitasnya ditingkatkan lagi. Mungkin dia pasti berharap ya jadi pegawai teladan terus menerus, mungkin nanti bisa ditambah bonusnya atau ada promosi dan sebagainya. Lalu di APO 0705 ini di Plan and Track Users IT and Business Unit Research, ini biasanya membahas, merencanakan dan memantau pemanfaatan tenaga kerja TI dan non TI, karena tadi ada SDM internal dan SDM yang terlibat dalam proses operasional TI kita. Di sini bagaimana caranya mengalokasikan SDM, alokasikan waktu sama kapasitas kerja, lalu menghindari proses overload gitu kan dari setiap pegawai, sama bagaimana caranya mengoptimalkan kolaborasi dan tas divisi TI. Karena kan divisi TI biasanya walaupun unitnya terpisah-pisah, tapi pasti saling berkaitan. Dimana dari sisi data center, MOC, infrastrukturnya, dari tim development, dari tim security, mungkin dari tim ada data analitik,
Itu kan pasti jadi tempat tim yang saling berkaitan gitu. Contoh prakteknya, contoh kayak manajer TI atau project manager tuh bisa menggunakan spreadsheet, bikin jadwal shift kerja ya kalau yang servicesnya 24 jam, lalu bisa juga nerapin Gantt chart untuk memastikan kerjaan setiap orang tuh nggak overload, lalu mengukur progres setiap kerja setiap orang. Jadi semua proyek itu dapat pembagian beban kerjanya tuh jelas siapa, kapan mengerjakan apa, nah ini sini praktek-praktek. Lalu di terakhir di APO 0706 ini di manage kontrak staff ya pasti mengolah staff kontrak. Staff kontrak itu nggak cuma staff kontrak pegawai kita, tapi juga vendor ya. Yang kita netapin kontrak kerja SLA itu dibahas di sini. Lalu bagaimana caranya mengintegrasikan tim eksternal dengan tim kita, bagaimana caranya memantau performa vendor atau personal outsource itu di sini juga. Contoh-contohnya tuh kayak organisasi kita nih, misalnya daripada ngerekrut pegawai baru gitu kan, kita lebih senang outsource mungkinnya jasa programmer selama 6 bulan untuk ngembangin suatu aplikasi. Kontraknya pasti harus dibuat formal, SLA-nya jelas, pencapaian di tiap bulan apa, evaluasi mungkin ada stand up meeting tiap 2 minggu, terus ada meeting evaluasi tiap bulanan gitu kan. Jadi dasar pemberian gaji, terus pengatur juga di kontrak tuh hak asas di atas sistem tuh apa aja, harus dicatat tuh kredensialnya. Jadi ketika nanti dia selesai kerja, kita harus tahu nih clearance-nya apa aja sih yang harus dicabut hak asasnya. Itu baru di APO 07. Tadi manage cost udah, manage SDM udah, berikutnya di BAI 09 ya. BAI 09 ini lebih teknis bicara tentang aset-aset TI yang ada di dalamnya. Karena BAI 09 ini tujuannya untuk mengelola aset TI secara sistematis selama siklus hidup dari proses pendapatan, ya, pengadaan, lalu sampai pemeliharaan, optimalisasi, sampai tadi penghentian kalau dia udah rusak, sampai penghapusan aset. Tujuannya apa? Pasti untuk meminimal risiko dan memaksimalkan ROI atau memaksimalkan revenue dari nilai investasi aset yang sudah kita beli. Di BA ini ada 5 subunit proses, ada BAE 0901, ini tahapan kita mengidentifikasi dan mencatat aset saat ini. Ini tahapannya pasti tadi ya, jadi jelas ya dari nama dokumentasinya, kita mengidentifikasi dulu, menginventarisasi seluruh aset TI kita. Tadi ada hardware, software, lisensi, data dan informasi, SDM, gitu kan. Lalu ketika udah catat, kita bikin kayak sistem manajemen aset, kita bikin aset register yang diupdate secara berkala, gitu kan. Terus terakhir, habis itu kita klasifikasiin juga asetnya berdasarkan jenis, lokasinya, penanggung jawab pemegangnya siapa, gitu. Contoh paling simpel, bisa kayak laptop di kantor kan. Kalau ada laptop dari kantor, bisa dicatat tuh ya. Laptop merek apa, spek apa, tahun berapa, lalu serial numbernya berapa, dipegang oleh siapa, gitu. Login aksesnya apa, itu bisa dikasih. Nanti ketika pegawai itu resign, pasti kan itu yang ditarik lagi. Ini penting banget di BAI 0901. Di BAI 0902 atau di Manage Critical Asset, di sini sama kayak BAI 0901. Kalau di 0902, kita mengidentifikasi aset-aset yang sifatnya kritis ya atau penting ya. Yang ini biasanya kalau asetnya ini rusak, otomatis bisa mengganggu keberlangsungan operasional atau layanan bisnis kita gitu kan. Ini harus kita klasifikasi secara terpisah gitu. Ketika tadi kita sudah identifikasi aset-aset apa aja yang bersifat kritikal, lalu kita menetapkan mekanisme gimana cara kita pengamanannya ketika perangkat ini rusak atau aset ini rusak, backupnya gimana, redundannya gimana. Lalu kita sudah tetapin tadi mekanisme pengamanannya, kita juga melakukan pemantauan terhadap status operasionalnya, performanya masih bagus apa enggak secara berkala. Ini contohnya kayak paling simpelnya kayak tadi kapasitas server, terus UPS, nah itu paling sering itu biasanya ya harus dalam kondisi optimal, jangan sampai kalau dua perangkat itu ya router server, server sama UPS ketiga-tiga itu down, udah buyar. Karena biasanya semua services atau layanan yang di dalamnya masih down semua ya. Pasti satu kantor langsung ramai. Semua orang nggak bisa kerja soalnya saat itu. Lalu di BAI 0903, ini di Manage Asset Life Cycle, ini bagaimana kita mengelola seluruh siklus hidup aset ya dari kita ngerencanain tadi identifikasinya apa aja, butuhnya apa, lalu bagaimana kita mendapatkannya ya, pengadaannya, instalasinya, cara menggunakannya, pemeliharaannya, sampai tadi
tahap decommissioning atau tahap penggantian atau daur ulang atau penghapusan aset juga diatur di sini. Lalu bagaimana kita menerapkan life cycle management yang cost-nya itu lebih efektif, lebih optimal dari setiap aset, ini juga diatur juga di sini. Lalu di BI 093 juga mengatur proses tentang disposal dan penghapusan aset secara aman sesuai standar gitu ya. Kalau di BAI 0904 di optimize asset value, ini biasanya aktivitasnya itu ada mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada, lalu menghindari pengadaan aset yang ganda, yang nggak penting ya. Kadang-kadang misalnya awal tahun baru beli server, thresholdnya belum penuh, baru 30% usage-nya, di akhir tahun beli server lagi itu kan aset ganda ya, yang nggak perlu sebenarnya. Apalagi proyeknya juga nggak nambah, nah, itu sangat dihindari biasanya di sini. Lalu menganalisa tentang utilitas dan redistribusi aset yang sudah tidak terpakai, itu diatur juga di sini. Tujuannya apa tadi? Untuk mengoptimalkan aset. Di BAI 09 ini di manage license. Kalau tadi kita mungkin bicara banyak aset-aset hardware, kalau di sini manage license lebih ke software ya. Bagaimana caranya kita mengelola lisensi software, gimana caranya lisensi software ini patuh hukum ya, karena kan software itu mungkin di sana bisa dipakai, di sini nggak dipakai. Mungkin kayak rekan-rekan pernah lihat, ya sekarang kan ada Google VO3, itu kan pemakaiannya baru terbatas ya. Walaupun kita bisa beli pakai VPN, kita bisa pakai, tapi kalau kita pakai di Indonesia sebenarnya itu belum legal. Lalu juga di sini juga bahas tentang bagaimana caranya kita memonitor kita tuh punya lisensi apa aja, seberapa banyak jumlah yang aktif, dan versus jumlah berapa aja yang dipakai. Jangan sampai kita punya license banyak, ternyata nggak aktualnya nggak segitu yang dipakai. Untuk kayak Zoom gini, misalnya di TTS beli room Zoom untuk kelas eksekutif itu 20 kelas, 20 host gitu kan. Ternyata yang dipakai nggak nyampe 20 host, berarti kan tidak efektif, tidak efisien ya. Lalu di manage lesson juga mengatur bagaimana caranya lisensi yang sudah kadaluarsa atau tidak digunakan lagi atau yang ilegal gitu kan, yang kerekan-kerekan ini diatur juga di sini. Karena kan nggak boleh juga ya. Kita kalau punya lisensi minimal Office, antivirus gitu kan, itu kerekan. Karena beberapa negara di Eropa bahkan kalau kita datang dan ketahuan kita pakai software yang bacakan, itu hardware kita bisa disita misalnya. Tadi kita udah bahas detail ya setiap aset di APO 06, APO 07, dan BAI 09. Untuk manajemen sumber daya, tadi kita bahas lebar ya dari bagaimana cara melakukan sumber daya itu ada apa aja, definisi sumber daya. Nah, tadi kan kita mungkin sumber daya itu banyak kan bicara tentang hardware dan software ya. Nah, sekarang kita bahas terkait manusianya. Nah, jadi kalau di manusia itu ada istilahnya ada kompetensi, capability, sama maturity. Nah, kalau secara pembagiannya, kalau kompetensi pasti kan sifatnya lebih individu ya. Kalau capability itu biasanya sifatnya di beberapa orang, di suatu unit atau di beberapa tim. Nah, kalau maturity itu sifatnya dia keseluruhan. Coba kita bedah satu-satu ya. Jadi sumber daya TI itu nggak bicara cuma jumlah aset yang kita miliki, tapi juga bicara SDM dan kualitas SDM yang penting. Jadi kompetensi individu menentukan seberapa efektif SDM TI yang ada ini menjalankan tugas, serta nanti ketika SDM TI-nya ini kompetensinya jelas dalam menjalankan tugas, otomatis kan kemampuan organisasi capabilities-nya bisa mempengaruhi secara kolektif nih organisasinya bekerja secara baik, secara benar gitu kan. Nanti ketika kemampuan organisasi bisa secara kolektif bekerja secara baik dan benar, nanti secara tingkat kematangannya ketika dites beberapa kali ini konsisten. Berarti di perusahaan ini sudah mature, sudah tingkat kematangan sudah jelas terhadap pengolahan sumber daya TI yang ada di dalamnya gitu. Jadi kaitannya tanpa kompetensi individu yang tepat ya tadi di pengolahan SDM TI maka tidak akan berjalan efektif juga gitu kan. Karena tanpa kapabilitas yang ada di tim unit nih, SDM yang kompeten pun nggak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi sangat penting tadi ya, kompetensi SDM itu sangat menunjang untuk kapabilitas organisasi dan kapabilitas organisasi
Ini juga sangat menunjang untuk SDM yang kompeten untuk bekerja secara baik. Jangan sampai organisasinya nih prosesnya nggak baik gitu kan. Jadi otasnya SDM yang kerjanya baik pun, yang kompetensi pun bisa juga jadi prosesnya buruk ya di organisasi. Coba kita pilih satu-satu ya. Kalau dari kompetensi kan dia levelnya pasti individu. Ini kalau kompetensi itu bicara tentang kombinasi antara pengetahuan, knowledge, skill, posisi pegawai, sama attitude pegawai yang dimiliki oleh setiap masing-masing SDM dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara efektif. Dan ini biasanya fokusnya lebih banyak tentang apa sih yang bisa dilakukan orang tersebut, atau kalau perangkat ya misalnya, apa sih yang bisa dilakukan oleh perangkat tersebut. Contohnya kayak seorang analis keamanan TI, dia tuh sebenarnya bisa melakukan apa sih? Dia punya sertifikasi cek nggak sih? Terus keterampilan dia untuk analisis log activity di server atau keamanan di CM itu gimana sih? Gitu. Bisa. Itu kalau kita bicara kompetensi. Kalau di capability itu tadi levelnya ada di tingkat tim atau organisasi karena beberapa orang ya. Kombinasi dari beberapa orang yang kompeten, proses yang jelas, yang terdefinisi sama teknologi yang tepat yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi atau aktivitas secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ini bicara fokusnya paling banyak biasanya apa sih yang bisa dilakukan organisasi secara kolektif. Contohnya kayak organisasi punya tim keamanan cyber, terus dia punya platform SIEM yang jelas, dia punya proses penanganan insiden CSIRT yang jelas gitu kan, dan ada pelatihan secara reguler. Pasti kan secara capability atau kemampuan mampu merespon serangan cyber secara cepat dan efektif dan recovery-nya gimana. Nah, kalau maturity ini biasanya di tingkat organisasi ya, secara keseluruhan gitu kan. Kita bicara tentang evaluasi proses, kita bicara tentang ukurannya pasti terstruktur, lebih banyak bicara tentang dokumentasi, konsisten, berkelanjutan, tentang keberlanjutan kapabilitas organisasi secara keseluruhan yang dalam menjalankan proses tentang fungsi TI. Fokusnya biasanya lebih banyak seberapa baik atau handal organisasinya menjalankan kemampuan secara berulang-ulang, atau enggak seberapa banyak sih organisasi melakukan peningkatan terhadap proses atau fungsi TI yang dibutuhkan. Kalau maturity kan ada levelnya ya. Kemarin di COVID kan ada level 1 ad hoc yang masih inisiatif, level 2 tuh yang repeatable tuh yang baru dilakukan secara berulang tapi dokumentasinya belum jalan. Define tuh yang sudah terdokumentasi secara standar yang benar gitu kan. Level 4 manage itu yang sudah dilakukan evaluasi, sudah dilakukan pemantauan monitoring. Kalau level 5 optimizing pasti lebih tingkatnya ya tadi ya sudah dievaluasi ditingkatkan kembali gitu. Contohnya jadi antara kompetensi, capability dan maturity ini kayak kompetensi tadi misalnya di kantor kita punya programmer atau developer yang bisa Java, terus dia bisa pemrograman secara agile juga. Nah, kalau capability, dia punya dev team yang memiliki tadi punya programmer yang bisa mahir Java, bisa JS, bisa agile, bisa AI, dan sebagainya. Dia punya metodologi proses agile pipeline yang jelas, terus metodologi DevOps sama CI/CD pipeline yang jelas, infrastruktur sama software tools yang jelas juga sama kompatibel juga. Nah, itu jadi gabungan kombinasi antara tim, proses, dan teknologi. Nah, kalau maturity, dia bicara tentang evaluasi kualitas proses organisasi. Jadi, ketika tadi orang yang tadi programmer itu siapa, lalu di capability bicara tim, gabungan beberapa programmer, proses, dan teknologinya. Maturity itu biasanya dilakukan audit, dilakukan terhadap dev team, terhadap agile practice yang sudah dijalankan. Ini udah konsisten belum sih? Sudah sesuai standar belum sih? Lalu manajemen keamanan informasinya udah sesuai standar belum? Terus bisa ditingkatkan lagi nggak? Kalau bisa ditingkatkan, feedbacknya gimana? KPI-nya gimana? Jadi kalau maturity itu biasanya bicara terhadap evaluasi dan improvement secara keseluruhan, secara konsisten apa enggak. Kalau capability tadi bicara beberapa komponen struktur aja yang antara tim, proses, dan teknologi. Kalau kompetensi itu bicara tentang orangnya aja. Mungkin singkat aja, jadi untuk manajemen SDM itu ada beberapa framework ya. Kita bicara tentang framework lagi. Ini yang utama di dunia internasional ada framework SFIA gitu kan. Skill Framework for Information Age gitu kan. Ini tujuannya apa? Untuk membantu organisasi nyusun peta kebutuhan SDM yang ada di organisasi ya, SDM TI pasti. Lalu menentukan penempatan personal yang tepat, sama satu lagi bagaimana si organisasi itu bisa nyusun rencana pelatihan. Ini biasanya dipakai sama divisi AR, ya, RGA, atau divisi TI, biasanya di level manager untuk tahu sebenarnya
kebutuhan apa namanya SDM di unit saya itu gimana sih. Ini di SIPA ini ada 7 level ya. Jadi kita tahu nih, kita bisa membagikan sebenarnya SDM kita tuh SDM kita ini tingkatannya ada apa aja. Ada level follow biasanya untuk staff-staff yang cuma bisa ngikutin instruksi aja, masih harus dibimbing. Biasanya ini petugas yang staff yang entry level yang masih fresh graduate, saya masih diajarin bagaimana caranya menjalankan suatu sistem sesuai SOP. Kalau level 2 asis ini biasanya pegawai-pegawai yang masih dalam pengawasan, baik kayak staff helpdesk atau support yang masih menjawab tiket sederhana, memberikan panduan, berikan jawaban pertama, itu kan masih diawasi ya. Terus yang level 3 tuh pegawai yang apply, yang misalnya bisa melaksanakan pekerjaan secara tanggung jawabnya secara terbatas. Contohnya kayak junior developer bisa bikin tools-tools aplikasi fitur-fitur kecil, modul-modul kecil dari aplikasi. Dan juga enable nih di atasnya si apply, bisa menyelesaikan tugas beberapa tugas kompleks dan tanggung jawab. Biasanya ini kayak senior developer atau full stack developer atau sistem analis yang desain alur proses aplikasi. Lalu di level 5 tuh di ensure advice, ini memberikan panduan tentang keputusan berbagai kalian ya. Jadi biasanya untuk kayak IT project manager, product manager, ini pasti ada di level ini. Lalu di level 6 initiate, atau influence, ini bagaimana kita memimpin atau mempengaruhi staf-staf TI di bawah. Ini biasanya di level direktur, direktur TI. Lalu terakhir tuh di set strategi atau aspire, biasanya di level CIO, kayak menteri seharusnya, atau CEO kita yang paling tinggi. Ini ada lengkap di dalamnya, nanti bisa dipakai oleh rekan-rekan, itu bisa di-download langsung, atau rekan-rekan juga bisa download dari apa namanya, dari LMS, sudah saya upload juga di LMS, atau kalau rekan-rekan malas cari PDF-nya, mau pakai Excel-nya langsung, mau nyari sebenarnya unit ini butuh SDM apa sih, di level apa sih, itu bisa juga download versi Excel-nya di websitenya Setianya langsung, nanti cukup di register, setelah saya habis register nanti free download, bisa langsung download. Ini untuk yang internasional ya. Kalau di Eropa dia biasanya punya satu framework lagi ya, ECF, untuk kompetensi TI yang ada di Eropa, hampir sama kayak tadi, gitu kan. Kalau tadi itu dari Inggris ya, dipakai di internasional. Kalau ECF ini dipakai di Uni Eropa aja, gitu. Terus di ECF ini biasanya dia ada beberapa dimensi. Kalau tadi dia bicaranya level, level apa, terus butuhnya apa. Nah, kalau ini bicaranya nanti diklasifikasiin dulu. Ada orang yang fungsinya ngeplan, merencanakan strategi, ada orang yang nge-build, merancang atau mengembangkan ya. Ada yang melaksanakan run gitu kan. Ada yang enable, hanya mendukung, support, ada juga yang manage atau mengelola gitu. Ini nanti dari yang plan itu di breakdown lagi. Di plan itu ada uh, role pekerjaan apa aja, lalu role ini ada di level apa gitu. Kalau tadi kan yang sebelumnya di SFIA kan langsung jabatan ini level segini, fungsinya ini, gitu, kompetensinya. Kalau di SCF ini di breakdown dulu berdasarkan klasifikasi tugasnya dia, lalu nanti fungsinya dia apa, kompetensinya yang dibutuhkan, lalu nanti baru ke level. Lalu ini bicara tentang IT investasi ya. Tadi kan kita udah bicara tentang SDM, ini kita bicara tentang keuangannya ya. Ini biasanya kita bicara tentang evaluasi, ini sangat penting ya, karena pengeluaran TI itu bukan sekedar beban biaya ya, tapi juga bisa dilihat dari investasi strategis. Jadi TI itu nggak harus bicara tentang kayak cost aja, tapi ini tuh kita anggap sebagai investasi ya, sama aja kayak pendidikan. Jadi istilah-istilah yang umum biasanya digunakan di evaluasi investasi atau biaya TI itu biasanya ada CBA, ada cost benefit analysis. Ini biasanya metode untuk membandingkan total biaya cost yang dikeluarkan dengan total manfaat benefit dari TI itu. Tujuannya untuk memastikan bahwa ada nggak sih manfaat yang lebih biaya cost-nya bandingin antara benefit dan cost. Contohnya kayak kita ngeluarin 500 juta untuk membangun sistem gitu kan. Manfaatnya apa? Oh, ternyata biaya operasionalnya yang tadinya manual, sekarang jadi lebih efisien. Diukur nih efisiennya waktunya berapa. Lalu ada nggak ada peningkatan kepuasan dari masyarakat? Kalau perusahaan finansial, ada nggak sih nilai finansial yang didapatkan? Misalnya dengan
proses yang tadi manual dengan investasi 500 juta untuk pengembangan sistem, kira-kira jadi meningkat nggak nih revenue-nya? Yang tadi mungkinnya hanya 100 juta per tahun jadi 200 juta setahun gitu kan. Nah, maksudnya kan nilai 500 juta ini bisa tergantikan cukup di tahun ketiga gitu kan. Jadi berarti kan proyek ini layak untuk CBA atau cost benefit analysis. Lalu yang umum juga tuh ada total cost ownership. Ini definisi perhitungan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama siklus hidupnya suatu aset ya, kalau masuk biaya-biaya yang tersembunyi setelahnya. Biasanya komponen TCO-nya ada biaya awal ya, pembelian, bisa tuh pembelian atau juga sewa ya kalau sifatnya license. Lalu ada biaya operasional untuk ya listrik, internet, cloud, dan sebagainya. Dan juga biaya maintenance dan upgrade, ada juga biaya pelatihan atau downtime gitu kan. Contohnya kayak kita beli server 150 juta mungkin terlihat murah, tapi jika ditambah biaya maintenance, pelatihan staff, biaya listrik, biaya PS, biaya AC, mungkin total TCO-nya bisa lebih dari 150 juta ya. Mungkin bisa beli 400 juta. Apalagi belum juga kita bicara tentang renov ruangan, mungkin bisa lebih. Terus ada juga ROI yang sering tadi kita bahas, return on investment ya. Ini ngukur tingkat pengembalian investasi dari proyek TI ya. Itu biasanya dalam bentuk persentase. Ini rumusnya biasanya total benefit dikurang total cost atau invest dibagi total cost invest dikali 100%. Atau lebih simpelnya laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Gitu. Contoh kayak tadi, kita investasi 100 juta. Misalnya dari investasi 100 juta, kita punya benefit 200 juta gitu kan. Berarti kan 200 juta dikurang 100 juta, 100 juta dikurang 100 juta. Berarti kan ROI-nya 100%. Jadi dari nilai kita investasi 100 juta, ternyata benefitnya 200 juta, berarti kan nambahnya 100%. Lalu berikutnya ada quality framework, ini tentang kerja dari si COVID ya, dari Isaka ya, untuk fokus pada nilai dari investasi TI terhadap tujuan organisasi ya. Di sini dia lebih banyak bicara tentang value governance, memastikan investasi menghasilkan nilai ya, misalkan value juga value secara keuangan, juga value secara eh, kepercayaan, trust dan sebagainya gitu ya. Lalu di sini juga bicara tentang portfolio manajemen, tentang memilih proyek TI mana yang paling banyak memberikan manfaat terbesar. Jadi di sini lebih banyak tentang skala prioritas gitu kan. Di ketiga tuh tentang investment management, tentang mengolah dan memantau siklus investasi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, jadi sebenarnya menilai investasi TI itu tidak cukup dari melihat biaya awal, tapi itu juga bisa mempertimbangkan jangka panjang. Dan beberapa juga biaya-biaya tersembunyi bahkan yang masih relevan gitu kan untuk operasionalnya. Tapi kita juga bisa lihat sebenarnya setelah kita melihat jangka panjang selain pendapatan, kita bisa melihat tujuan atau strategi organisasi bisa tercapai nggak sih dari investasi TI yang dicapai. Lalu ini sebenarnya eh, prinsip-prinsip aja ya. Jadi kalau kita membuat anggaran TI itu harus terencana, terukur, dan strategis. Itu pertama harus align terhadap strategi organisasi. Contohnya kayak kita organisasi punya digital layanan publik ya di pemerintah, maka alokasi anggaran untuk cloud atau layanan digital atau integrasi sistem itu jadi prioritas karena nggak cuma prioritasin budget untuk ganti-ganti laptop, ganti-ganti komputer, itu kan nggak efektif efisien karena kita di pemerintahan pasti lebih banyak bicara tentang digitalisasi ini agar bisa mencapai visi misi sama rencana strategis kita gitu. Kedua, itu prinsipnya kalau kita nyusun anggaran itu harus memprioritaskan berdasarkan nilai bisnis. Jadi tidak semua kebutuhan tech itu bisa dibiayai sekaligus, kita harus bikin skala prioritas. Gitu. Kayak misalnya kita mau beli server tadi kan, kita harus lihat dulu nih standar thresholdnya. Jangan sampai mentang-mentang ada anggaran 10M, kita beli 10 server yang harganya 1M semua. Padahal kan dari anggaran 10M untuk TI itu, oh ternyata beli server cukup 1M dulu, kita lihat dulu penggunaannya. Penggunanya banyak apa enggak, terus tingkat penggunaannya, jumlah data yang disimpan banyak apa enggak. Nanti ketika sudah banyak, oh udah lebih dari 70%, sebenarnya anggaran 9M yang lain ini bisa dipakai loh untuk kan pegawai, beli lisensi pegawai, beli lisensi software dan sebagainya ya. Daripada beli software semua, beli server semua 10M di awal. Gitu. Kita bisa bikin skala prioritasnya dalam penganggaran teknik. Terakhir adalah evaluasi penting. Kita penting tadi perencanaan, kita bikin prioritas, terakhir evaluasi. Jangan sampai setiap TI yang kita beli gitu kan, itu cuma beli-beli aja, tapi kita nggak mikir juga pengelolaan sepanjang siklus hidupnya ya. Dari pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sampai apa namanya decommissioning atau penghapusan aset.
Jadi peran manajemen anggaran dan biaya T ini penting ya, sangat penting dalam mendukung selarasnya pencapaian organisasi, tujuan organisasi. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, sebenarnya evaluasi dan prinsip anggaran TI ini yang bicara tentang seberapa besar biaya TI yang dikasih manajemen kita, tapi bicara tentang apakah investasi TI yang kita berikan gitu yang kita lakukan dapat memberikan nilai nyata untuk pencapaian tujuan strategis organisasi. Jangan sampai kita beli ujuk-ujuk pengen yang paling banyak, yang paling bagus, yang paling canggih, tapi nggak bisa ngasih manfaat ya untuk organisasi. Karena sudah terakhir, waktu juga ada mepet, mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya. Tadi kita tarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya TI itu merupakan fondasi strategis dan fundamental dalam memastikan keberlangsungan organisasi di era digital, apalagi di eranya AI saat ini. Jadi tanpa pengelolaan yang efektif pasti terhadap SDM, jadi pertama orangnya, infrastrukturnya, aplikasi, data, dan biaya, organisasi pasti akan sangat sulit ya untuk menjaga keberlangsungan ya, untuk tetap resilient atau tangguh beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Lalu pengelolaan SDM yang kompeten juga, investasi yang terencana dan ternilai juga bukan cuma memastikan operasional yang handal, tapi juga menciptakan bagaimana investasi yang dilakukan ini secara unggul dan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jangan sampai mubazir, kita udah investasi besar-besar tapi tidak memberikan manfaatnya. Jadi value dari TI itu nggak nggak melulu bicara tentang seberapa besarnya sih anggaran yang dimiliki dari anggaran TI yang dimiliki organisasi ya, tapi bicara gimana caranya sumber daya TI yang sudah tadi dipunyai gitu ya, dari anggarannya, resource SDM-nya, lalu infrastrukturnya, aplikasinya itu mampu diarahkan, di-align untuk sesuai tujuan organisasi. Lebih dari itu sebenarnya organisasi perlu mengevaluasi juga. Jangan sampai fokus terhadap pengadaan juga, tapi nggak mikir evaluasi secara berkelanjutan. Karena lewat evaluasi secara berkelanjutan ini, kita bisa mengukur sih sebenarnya seberapa efektif kita sih sebenarnya sumber daya yang kita miliki, lalu seberapa besar sih manfaatnya, masih bisa dilakukan efisiensi nggak sih, kalau ada kondisi force major kita bisa adaptasi nggak sih terhadap menghadapi perubahan. Evaluasi ini juga kaitannya tadi erat untuk manajemen risiko juga, jadi evaluasi ini jadi peran kunci juga dalam menjaga ketangguhan dan kelincahan organisasi biar organisasi kita tetap bisa resilience, bisa agility, mampu bertahan gitu kan terhadap perubahan organisasi gitu kan. Jadi kalau kita bisa tarik garis umumnya, manajemen sumber daya TNI, kalau kita mampu menerapkan manajemen sumber daya yang baik ya di suatu perusahaan, itu jadi syarat utama bagi organisasi kalau pengen bertahan sama pengen unggul di perubahan teknologi saat ini. Jadi baik lagi, perusahaan pasti pengen memberikan benefit yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kalau ingin mendapatkan efisiensi dari sumber daya TI sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita pengen tadi mencapai target seperti itu ya, efisiensi sebanyak-banyaknya dan pendapatan sebanyak-banyaknya, pasti butuh manajemen resource TI yang baik juga gitu. Mungkin sekian perkuliahan kita untuk malam ini. Materinya cukup padat karena kita cukup merangkum dari 3 bahan ya, dari bicara tentang manajemen sumber daya, manajemen kompeten, lalu bicara dengan manajemen SDM, kita bahas tentang manajemen anggaran juga, sampai tadi presentasi tentang anggaran. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini, sebenarnya tidak ada tugas gitu kan. Tapi nanti ada forum diskusi aja gitu kan. Forum diskusi ini saya pengen lihat diskusi dari rekan-rekan gitu kan. Bisa dilihat di LMS. Ini saya cuma minta rekan-rekan untuk menceritakan sih sebenarnya rekan-rekan tuh saat ini posisinya sebagai apa di organisasi, lalu levelnya apa, tanggung jawabnya apa, lalu skill dan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan tersebut itu apa. Lalu kalau kalian sudah menjelaskan untuk posisi saat ini, lalu resource yang dimiliki oleh diri Anda sendiri gitu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah puas dengan level, skill, dan kompetensi yang Anda miliki? Kalau belum puas, saya minta rekan untuk menceritakan kembali level posisi rekan-rekan tuh cita-cita nanti di masa depan 5 tahun lagi itu ada di level apa, skill yang dimiliki apa, lalu potensi yang dimiliki itu apa. Ini untuk menangkap tadi ya, poin untuk manajemen resource.
daripada manajemen riset perusahaan kan terlalu besar, kita coba manajemen riset sumber daya masing-masing. Sudah saya buka forum diskusinya di LMS. Nanti ini minimal satu posting di forum. Gitu. Karena ini jadi acuan kehadiran untuk hari ini juga. Jadi kehadiran untuk hari ini sudah disetting ada dua ya. Ada terkait kehadiran peserta sama satu lagi posting di forum. Gitu. Hanya ada banyaknya 50%. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Atau rekan-rekan mungkin sudah lelah ya? Sudah jam 9. Mungkin ada yang baru pulang kerja dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wah, Zoom saya sudah not responding juga. Mungkin memang sudah waktu untuk selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. masih di jalan Pak, tadi nyetir Pak. Hati-hati Mas. Untuk Iya yang Pak. tadi saya tulis dan UTS, nanti listnya saya tulis di grup WA juga. Nanti saya buka ya untuk submitnya sampai akhir bulan Juni ini. Jadi sebagai mahasiswa harus tanggung jawab juga terhadap OTS, tugas dan ujian masing-masing. Karena kan yang menilai nggak cuma saya, tapi ada dari akademik juga ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat malam, teman-teman sekalian. Salam Pak. Terima kasih Pak.